Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi di pertemuan keempat. Hari ini kita akan bahas mengenai analisis peluang usaha dan analisis peluang pasar. Nah, tugas minggu lalu yang sudah saya kasih nanti akan ada kaitannya dengan tugas yang akan saya berikan di minggu ini. Jadi, bagi yang belum mengumpulkan tugas, nanti tugasnya jadi double ya. Nah, tugas Anda sama dengan absen. Tugas Anda saya samakan dengan nilai kehadiran. Jadi kalau Anda tidak menyerahkan tugas, sama dengan tidak hadir di perkuliahan saya. Oke, masuk ke pembahasan. Yang pertama, analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah sebuah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang usaha yang memungkinkan seseorang untuk berusaha atau perusahaan mampu mengambil keputusan untuk memulai suatu bisnis atau mengembangkannya. Yang pertama yang dibahas, kita harus menganalisis peluang pasar konsumen. Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan minat target konsumen, potensial pertumbuhan pasar yang ada. Nah, untuk memulai sebuah usaha, tentu kita harus tahu konsumen kita targetnya seperti apa. Kemudian potensi pasarnya bagaimana. Nah, kemudian kedua, analisis kompetitor. Secara garis besar, kompetitor ini sama dengan pesaing. Nah, hampir semua usaha yang ada di dunia pasti memiliki kompetitor atau pesaing di industri yang kita pilih. Dengan melakukan analisis peluang usaha melalui pengumpulan data dan strategi yang dilakukan oleh kompetitor, Anda dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Jadi istilahnya seperti memata-matai lah, kalau istilah harus lihat analisa, kumpul data, strategi. Bagaimana caranya? Mungkin bisa, kalau Anda punya modal lebih, bisa menyewa orang untuk melakukan survei, menanyakan bagaimana tingkat kepuasan konsumen pada produk kompetitor, bisa jadi kan. Nah, di situ bisa diperoleh apa kelemahan dari produk yang sudah dihasilkan oleh kompetitor. Kemudian yang ketiga, analisis keuangan. Erat kaitannya dengan analisis keuangan yang ada pada usaha Anda, mulai dari perhitungan modal, perkiraan laba yang akan diperoleh, biaya operasional, biaya promosi, dan sebagainya. Jadi kalau Anda membuat sebuah produk, banyak faktor perhitungan yang harus kita pertimbangkan. Modal bahan baku, modal alat, kemudian biaya operasional, belum lagi biaya promosi dan lain sebagainya. Apalagi kalau kamu baru memulai merintis usaha, itu sudah pasti biaya promosinya besar ya, karena dengan promosi orang akan tahu apa produk kita. Kemudian yang keempat, analisis risiko bisnis. Dengan melakukan analisis peluang usaha dengan baik, Anda dapat meminimalisir berbagai risiko yang mungkin muncul di masa depan, dan bila mana ada kejadian tidak terprediksi, Anda akan lebih siap menghadapinya. Namanya risiko bisnis. Bisa jadi turunnya penjualan. Bagaimana caranya? Cari strategi yang baru. Bisa jadi bencana alam, bisa jadi kenaikan harga bahan baku, atau kenaikan harga BBM. Biasanya kalau naik harga BBM, semua aspek lini ekonomi itu pasti berpengaruh. Ini kita harus buat analisa atau seperti diramal perkiraan. Kalau misalnya dengan naik sekian persen harga bahan baku, kita bisa menetapkan harga sekian ribu tambahannya. Jadi biasanya kalau naik harga bahan baku, otomatis produsen akan menaikkan harga jual. Kemudian yang kedua, apa tujuan analisis peluang usaha? Tujuannya mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Anda dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang sangat mungkin terjadi kapan saja, sehingga Anda bisa lebih siap untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Jadi kita sudah siap. Kemudian diidentifikasi pasar yang potensial. Dengan melakukan analisis peluang usaha, Anda akan lebih mudah untuk mengidentifikasi pasar yang potensial dan mengetahui kebutuhan serta minat konsumen.
dicari minat konsumennya, apakah konsumen Anda itu kalangan muda atau semua umur, atau hanya perempuan saja atau laki-laki saja berdasarkan gender, atau seluruhnya. Ya, kemudian selanjutnya yang ketiga, mengenali kompetitor. Anda akan lebih mudah mengenali kompetitor yang Anda miliki, mulai dari variasi produk yang dimiliki, harga yang ditawarkan, strategi pemasaran, sampai dengan unique selling point. Bagaimana kompetitor Anda, pesaing Anda. Jadi walaupun kita sudah pede dengan produk hasil kita juga nggak boleh memandang sebelah mata kompetitor kita, karena itu masing-masing kita akan berusaha membuat produk kita lebih laku, ya kan, lebih banyak habis daripada yang pesaing kita. Kemudian selanjutnya, menemukan celah bisnis yang belum terisi. Analisis peluang usaha, mungkin Anda bisa menemukan celah bisnis yang belum terisi atau hanya memiliki pesaing yang sedikit. Nah, sehingga Anda bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan bisnis Anda. Kalau buat bisnis baru di kota yang baru mulai berkembang, kayaknya lebih menguntungkan ya. Seperti di Pangkalan Kerinci, Pelawan ini banyak masih ada kadang produk-produk tertentu yang belum bisa ditemukan di sini. Jadi kita harus pesan dari luar gitu. Kayak seperti produk elektronik, ada beberapa kayaknya toko komputer yang berkaitan perangkat komputer kayak masih sedikit. Nah, itu bisa jadi peluang loh kalau kamu memang mau berbisnis. Jadi seperti itu, cari celah bisnisnya. Kemudian usaha apa lagi ya? Kalau usaha kafe-kafe kayaknya udah mulai menjamur nih di Pangkalan Kerinci. Kalau dulu orang hanya suka nongkrong di warung pecel lele pinggir jalan, kok sekarang kayaknya udah mulai ada kafe, kayak ada yang pernah ke Babakaran, kemudian ada tuh sekarang yang lagi ini apa, Benua Cafe. Nah tuh ya, kayaknya udah mulai, karena kayaknya selera anak muda Kerinci udah mulai agak bergengsi nih kayaknya. Kemudian menentukan strategi pemasaran. Lakukan analisis peluang usaha dapat membantu Anda untuk membuat strategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan target pasar. Dalam membuat strategi pemasaran, Anda dapat menerapkan prinsip SMART: specific, measurable, actionable, relevant, dan time bound. Kemudian evaluasi produk dan jasa yang ditawarkan. Dengan melakukan analisa, Anda berkesempatan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap produk atau jasa yang Anda miliki, sehingga Anda bisa terus mengembangkan produk Anda lebih baik lagi dan diterima dengan hangat oleh para konsumen. Evaluasi ya. Nah, tertarik untuk membuat analisis peluang usaha? Metode analisis berikut dapat Anda pilih untuk mempermudah dalam proses analisa yang membuat kesimpulan yang tepat. Perhatikan metodenya. Metode analisis SWOT. SWOT artinya strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, kesempatan, threat itu peluang atau ancaman. Nah, itu ya. Metode ini memungkinkan Anda untuk mengetahui kekuatan Anda di mana, kekuatan produk Anda gimana, kemudian kelemahannya apa kira-kira, kemudian peluangannya bagaimana, dan ancamannya apa saja kira-kira ancaman dalam suatu bisnis ini. Kemudian tentukan target pasar atau konsumen Anda. Konsumen adalah salah satu bagian dalam yang paling berpengaruh dalam keberlangsungan bisnis Anda. Kemudian identifikasi kompetitor. Nah, ada 5 hal yang hal sebelum bersaing yang kerap sekali menjadi dasar 5 Porter. Kemudian yang keempat, strategi keempat, analisa strategi pemasaran. 4P, produk, harga, promosi, tempat. Produk, price, promotion, place. 4 strategi ini harus dikembangkan, harus dipikirkan matang-matang. Selanjutnya, analisis PESLE, analisis political, economic, social, technological, legal, environmental, digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sebuah sistem bisnis. Selanjutnya, evaluasi. Lakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi gunanya untuk menentukan apa langkah selanjutnya untuk produk yang akan kita pasarkan. Nah, ada contoh kasus. Saya kasih analisis SWOT. Bisnis studio foto dengan brand Panca Gangsa 5 Studio.
Kasusnya sebagai berikut. Studio foto ini baru didirikan di salah satu kota. Lokasi studio berdekatan dengan sebuah kampus. Di dekat kampus sudah ada 3 studio foto yang sudah lama berdiri. Nah, ini saya kasih contoh analisis SWOT satu bisnis atau usaha. Buka studio foto baru dengan brand Panca Gangsa 5 Studio. Kasusnya, studio ini baru didirikan dan di dekat posisi studio ini berdiri sudah ada 3 studio foto lama dan posisinya di dekat kampus. Langkah pertama, menetapkan tujuan, merebut peluang bisnis fotografi karena sudah ada kompetitor sebelumnya ya. Langkah kedua, tentukan elemen-elemen SWOT-nya, strength, kekuatan. Konsep pertama, kita punya konsep fotografi yang mempunyai ciri khas dengan fotografer handal. Biasanya fotografer muda ini lebih kreatif nih. Kemudian penguasaan editing foto, Photoshop, Lightroom dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga, mempunyai properti background studio yang beragam. Itu kekuatan dari usaha yang baru ini, ada 3. Kemudian kelemahannya, studio baru berdiri jadi belum banyak dikenal oleh masyarakat karena baru. Kemudian kesempatannya, meningkatnya permintaan jasa layanan fotografi di masyarakat. Kemudian beragamnya jenis media sosial seperti Instagram membuat masyarakat ingin mempunyai foto yang bagus. Ya kan, orang walaupun sudah ada kamera di handphone, tapi kalau yang mengarahkan dan men-setting videonya belum bagus ya sama aja kan, hasilnya kurang bagus. Kemudian yang keempat, threats, ancaman. Karena adanya 3 studio foto kompetitor yang sudah lama berdiri, tentu menjadi sebuah tantangan untuk studio foto yang baru ini, karena pesaingnya tentu sudah lebih dulu dikenal. Biasanya kalau udah lebih dulu dikenal tuh sudah ada langganan tetap tuh. Nah, terus kompetitor yang sudah dikenal oleh masyarakat luas itu dia sudah punya langganan tetap. Kemudian kadang mereka punya promosi juga, entah 10 kali cuci bisa 1 kali gratis. Nah, itu ya bisa dipertimbangkan. Kemudian ini ada tabel untuk SWOT, jadi nanti bisa kalian buat ini untuk tugas selanjutnya. Ini faktor internalnya, faktor eksternal, peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan. Saya kasih contoh yang untuk studio foto tadi. Ini strategi SO, kekuatan dengan peluang. Strateginya apa? Kemudian kelemahan dengan peluang. Di sini letakkan strategi kekuatan dengan ancaman. Kemudian di sini letakkan kelemahan dengan ancaman. Ini contoh yang pertama, kita bahas satu persatu di kekuatan. Kekuatannya, konsep fotografi yang punya ciri khas tadi di tabel tadi ya. Ciri khas dengan fotografer handal, kemudian penguasaan editing foto, Photoshop dan Lightroom yang bagus, mempunyai properti background studio, itu kekuatannya. Kemudian kelemahannya tadi, karena studio baru berdiri jadi belum dikenal oleh masyarakat. Sementara di opportunities, kesempatan, meningkatnya layanan pemerintahan masyarakat atas jasa layanan fotografi di masyarakat. Kemudian beragamnya jenis media sosial seperti Instagram membuat masyarakat ingin mempunyai foto yang bagus karena orang pengen tampil eksis. Kemudian threats, ancamannya, adanya 3 studio foto kompetitor yang sudah lama berdiri, kemudian kompetitor sudah dikenal oleh masyarakat dan kompetitor mempunyai jaringan yang lebih luas. Terus bagaimana strategi kita? Di strategi kekuatan dan kesempatan. Nih, merancang iklan dengan menampilkan keunggulan Panca Gangsa 5 Studio yang mempunyai properti dan background guna memenuhi permintaan jasa layanan fotografi di tengah masyarakat. Terus di kolom kelemahan dan peluang, studio yang belum dikenal ini bisa diatasi dengan mempromosikannya lewat Instagram atau website. Terus di strategi threat dan strength,
Merancang iklan dengan konsep fotografi, ciri khas Pangcagang Salima Studio yang menjadi daya tarik dan keunggulan tersendiri di tengah kompetitor yang telah lama berdiri dan dikenal oleh masyarakat. Kemudian strategi kelemahan dan studio foto yang belum dikenal oleh masyarakat, maka dipersiapkan rancangan iklan dengan memilih media promosi yang tepat dan sesuai target agar dapat memperkenalkan Pangcagang Salima Studio ke masyarakat sehingga dia mampu bersaing dengan kompetitor. Jadi ini rangkuman analisis SWOT untuk studio foto yang baru. Nah, hati-hati, ini ya, yang dua hal ini. Strategi Pangcagang Salima. Strategi yang pertama, merancang iklan dengan konsep fotografi ciri khas Pangcagang Salima Studio yang menjadi daya tarik dan keunggulan tersendiri di tengah kompetitor yang telah lama berdiri dan dikenal masyarakat. Sedangkan strategi weakness-nya, studio foto yang belum dikenal oleh masyarakat, maka dipersiapkan rancangan iklan dengan memilih media promosi yang tepat dan sesuai target agar dapat memperkenalkan Pangcagang Salima Studio ke masyarakat dan mampu bersaing dengan kompetitor. Jadi untuk tugas minggu ini, silakan buat analisis SWOT, peluang usaha dan peluang pasar untuk bisnis, ide bisnis yang sudah Anda kirim dari tugas minggu lalu. Dikumpulkan paling lambat Jumat minggu depan, oke?